Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun saat ini kau berada, menonton atau mendengar ibadah pada saat ini, mari kau buka hati dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat 1 sampai ke 6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 11 ayat 1. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikian firman Tuhan. Saudara kasih, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya berikan judul kekecewaan. Sekali lagi, kekecewaan. Saya percaya sebagai orang percaya, orang Kristen tidak pernah luput dengan kekecewaan. Karena setiap manusia yang masih hidup bernafas yang ada di muka bumi ini, semua mengalami persoalan, pergumulan hidup. Tidak ada yang tidak ada pergumulan. Semua pernah mengalami kekecewaan. Saya pernah berbincang dengan seorang anak Tuhan, karena dia diberkati, punya pekerjaan di perusahaan, punya jabatan, dan dia katakan, kalau saya itu enjoy saya tidak pernah mengalami masalah pergumulan. Saudara kasih, sehebat apapun engkau, walaupun engkau kaya, punya jabatan, tapi semua manusia mengalami pergumulan hidup kecuali semua mati. Tapi kalau masuk surga, kalau masuk neraka itu pergumulan lebih berat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes yang dipenjarakan karena memberitakan Injil kerajaan surga, mendengar tentang Yesus dan pekerjaannya. Namun ia meragukan identitas Yesus. Jadi di sini sudah kasih dikatakan Yohanes meragukan identitas Yesus. Yohanes menyuruh 2 orang muridnya untuk membuktikan kebenarannya. Jadi sudah kasih, Yohanes sudah tahu persis, dia hadir di muka bumi ini untuk meluruskan jalan, memberitakan tentang keselamatan, dan dia melakukan baptisan air. Jadi dia mendahului Yesus. Sudah dia hadir, baru Yesus juga hadir. Dan saudara yang kasih, Yohanes juga yang melakukan baptisan. Dia juga membaptis Yesus, sampai dikatakan Yesus itu anak Allah. Membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, karena dia tahu persis Yesus anak Allah. Dan saudara yang kasih, ketika Yohanes mengalami satu pergumulan, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena ternyata dia juga mempunyai pengikut. Yesus juga memiliki pengikut, murid-murid Yohanes juga memiliki pengikut. Dan dia mulai ada ketakutan, mulai ada keraguan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih, sehingga dikatakan di dalam cerita ini bahwa Yohanes menyuruh kedua muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau anak Allah yang diutus?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita juga sebagai orang percaya
engkau yang sudah melihat mujizat Tuhan, engkau yang sudah mengalami kesembuhan, engkau yang sudah mengalami kelepasan, engkau yang tadinya terikat setelah dibebaskan oleh Tuhan, engkau yang sudah diurapi, sudah memiliki karunia-karunia, engkau yang tadinya hidup menderita, saat ini engkau diberkati luar biasa. Tapi ketika engkau mengalami pergumulan hidup, mulai timbul keraguan, mulai timbul ketakutan. Apa Yesus ada atau tidak? Betul tuh pelayanan Bapak Gembala yang melayani, dia sampaikan itu betul atau tidak? Saudara yang kasih, mulai timbul keraguan di dalam kehidupan, di dalam menghadapi situasi kondisi yang ada saat ini dengan virus corona. Mulai ada keraguan, mulai ada ketakutan, mulai berpikir, ini bagaimana hidup ini? Sudah tidak bisa beribadah, kong ke depan begini terus mau makan apa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, tetapi mulai ada keraguan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes juga mengalami hal yang sama. Dia dipakai Tuhan sebagai utusan Allah, tetapi di saat mengalami tekanan, dia juga mulai dikatakan kecewa dan mulai bertanya, apa itu Yesus anak Allah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di sini di dalam cerita, setelah mereka bertanya, Yesus tidak langsung jawab, iya saya ini anak Allah. Tetapi Yesus menjawab, sampaikanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat saat ini, atau di dalam pembicaraan orang-orang yang ada di saat itu sekitar situ. Orang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati pun dibangkitkan, dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Sampaikan saja kepada Yohanes seperti itu. Nah saudara yang kasih, berarti Yesus anak Allah. Karena untuk melakukan mujizat-mujizat itu bukan manusia biasa atau orang biasa. Iblis juga bisa melakukan mujizat, tetapi mujizat yang Yesus lakukan melebihi dari apapun yang ada di muka bumi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat di sini banyak orang menjadi kecewa, mulai jenuh beribadah, malas, sengaja karena mengalami satu pergumulan. Kita lihat di sini mengapa orang percaya mengalami kekecewaan. Yang pertama di sini dikatakan sehingga perhatiannya tertuju pada kebutuhan bukan pada Tuhan. Kehidupan orang percaya kenapa bisa menjadi kecewa? Karena seringkali pikiran kita, perhatian kita hanya tertuju kepada kebutuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Banyak orang manusia memikirkan perkara-perkara yang di dunia, sehingga dia menjadi kecewa. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari, ingin diberkati, ingin kaya, ingin hebat, tetapi dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatannya sebagai manusia. Jadi masih banyak orang kecewa karena dia tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan di sini dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Pikirkan perkara-perkara di atas berarti tentang kekekalan, tentang keselamatan. Jadi kehidupan kita harus pikirkan perkara di atas. Perkara-perkara di bumi itu sementara. Saudara mungkin saat ini memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah, memiliki jabatan, atau apapun yang saudara miliki, itu hanya sementara.
yang terjadi saat ini dengan virus corona. Kenapa menakutkan seluruh dunia manusia yang ada di muka bumi? Karena dia tidak memandang bulu di saat dia menyerang. Dia tidak melihat engkau kaya, punya jabatan, engkau hebat, tua, muda, miskin, semua dia serang. Ini virus corona diizinkan Tuhan. Jadi orang-orang kaya pun, walaupun dia punya uang yang banyak, tetapi penyakit ini saya kasih bisa mematikan, karena dia katakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit ini. Nah saudara kasih, jadi di sini Tuhan berbicara melalui virus yang ada, penyakit yang ada, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Apa yang manusia membanggakan? Hebat, jago. Negara-negara maju, Amerika, Italia, itu hebat, punya uang, punya obat yang canggih, kesehatan yang canggih, tetapi mereka tidak mampu menangkal virus yang ada. Puji Tuhan kalau saat-saat ini sudah ada obat yang bisa menyembuhkan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kehidupan kita harus memikirkan perkara yang di atas. Makanya di dalam firman Tuhan juga dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan lebih diutamakan. Saya dulu waktu bekerja di perusahaan, saya berpikir cari uang dulu, gampang cari Tuhan. Kan saya dari kecil sudah cari Tuhan. Orang tua saya sudah gembala. Saat ini karena saya sudah lama hidup menderita, miskin, susah, saya harus bekerja, kerja di perusahaan mencari uang, sehingga saya mencuri waktu-waktu yang Tuhan berikan. Hari Minggu saya harus kerja, hari-hari ibadah saya lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Karena kalau kerja di perusahaan, kalau banyak orang, kita bersaing untuk mendapat gaji yang besar. Jadi berusaha dengan pekerjaan apapun, orang bilang lembur, sehingga bisa bekerja dan mendapat uang yang banyak. Dan di saat saya mengandalkan kekuatan, mencari segesi, memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di bumi, akhirnya semua habis yang saya cari. 2 tahun saya cari, saya simpan uang, habis. Sedang kasih. Karena apa? Waktu keluarga saya pergi ke Papua, anak saya juga ikut tenggelam di perahu. Uang yang saya kasih bawa tenggelam, tinggal pakaian di badan. Nah saya kasih ini karena memikirkan perkara-perkara yang di bumi, bukan perkara di atas. Nah setelah saya mulai mengerti tentang Tuhan, mengerti firman Tuhan, saya mulai belajar lebih mengutamakan Tuhan dalam cara apapun. Suka duka, walaupun tidak mendapat berkat, saya puas. Saya sudah melayani orang, orang sudah membuka hati, orang itu sudah sembuh, saya senang walaupun saya tidak dapat berkat. Dan ternyata Tuhan memberkati di saat saya tulus melayani Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati. Dan Tuhan akan angkat, promosikan kita semakin naik. Banyak orang menjadi kecewa karena apa? Saya kasih dikatakan, saya kasih perhatiannya tertuju pada kebutuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini perhatian saudara jangan selalu tertuju pada kebutuhan saudara, tetapi mari rubah pola pikir kita untuk Tuhan lebih diutamakan dari segala-galanya. Berikut yang kedua di sini katakan, banyak orang menjadi kecewa karena tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Jadi sudah sih, nanti saudara baca dalam Roma 8 ayat 32. Allah kita adalah Tuhan yang suka memberi. Jadi tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Banyak orang kecewa, dia tidak mengerti janji-janji Tuhan. Setelah kehidupan kita ditangkap, dibebaskan dari perbudakan iblis, kehidupan saudara akan menjadi hidup yang baru, hidup yang merdeka. Nah hidup yang merdeka ada janji-janji Tuhan yang ada di dalam pribadi saudara, siapapun engkau. Janji-janji Tuhan itu berkat-berkat. Dikatakan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian saudara. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Itu janji-janji Tuhan, dipromosikan. Nah janji-janji Tuhan itu kita harus tangkap. Dan dikatakan banyak orang kecewa karena tidak mengerti akan janji-janji Tuhan.
Setelah engkau ditangkap, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bukan cuma berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan juga bagian kita. Jadi harus lebih serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa engkau harus kecewa? Tangkap janji-janji Tuhan, setia sungguh-sungguh dengan Tuhan, walaupun menghadapi tantangan pergumulan yang sangat berat. Tetapi ada janji-janji Tuhan itu ya dan amin, ya engkau akan terima, engkau akan diangkat, engkau akan terheran-heran. Saya juga dulu waktu Tuhan berjanji, saudara kasih, saya hidup biasa-biasa, dari keluarga yang biasa. Tapi setelah saya mengerti tentang kehendak Tuhan, saya mulai serius. Saya cari Tuhan, berdoa, berpuasa, lebih mengutamakan Tuhan. Walaupun saya bekerja saat itu, dan di situ sih Tuhan mulai berbicara kepada saya. Yang pertama, Tuhan pakai hamba Tuhan di Urapi, orang-orang di Urapi untuk datang berbicara, bernubuat di dalam pribadi saya bahwa Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mempromosikan. Saya secara manusia saya kasih ragu, tidak percaya. Saya berpikir tidak mungkin saya ini seperti ini. Saya orang yang biasa-biasa saja, pemalu, gagap, tidak pintar berbicara. Tetapi saudara kasih, terus akhirnya setelah saya mulai dibawa Tuhan lebih dalam, saya mulai langsung Tuhan berbicara, dipakai dengan karunia-karunia, mujizat-mujizat. Dan Tuhan berbicara, hambaku, engkau akan terheran-heran dengan mujizat yang aku akan nyatakan dalam pribadimu. Engkau akan terheran-heran. Saya pikir mau heran bagaimana. Dan setelah saya mulai terus tangkap apa yang Tuhan perintahkan, benar saya terheran-heran dengan mujizat yang Tuhan nyatakan. Banyak orang yang terikat, banyak orang yang sakit dibebaskan oleh Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Apapun yang diinginkan Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa jawab. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang penting kau serius cari Tuhan. Saudara kasih, jadi jangan tanya dulu itu berkat, karena banyak orang berdoa selalu minta berkat. Saat ini engkau berdoa, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Serius sungguh-sungguh, berkat itu akan menyusul dalam pribadi saudara. Berikut saudara kasih, banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen menjadi kecewa. Yang ketiga, karena terikat. Saudara kasih, terikat, saudara tahu. Sebelum engkau bertobat, engkau diikat oleh kuasa kegelapan. Sebelum engkau dibebaskan, engkau terikat. Nah saudara kasih, banyak orang menjadi kecewa karena terikat. Jadi banyak orang percaya yang menjadi kecewa, berpikir sudah rajin beribadah, bahkan bisa melakukan pelayanan atau apapun, tetapi masih terikat. Saudara kasih, kehidupan kita sebagai orang percaya, saya selalu katakan, banyak kecewa karena terikat. Saudara tidak menyadari saudara terikat. Saudara kasih, orang-orang terikat itu rohaninya tidak bertumbuh, rohaninya jalan di tempat. Ada karakter-karakter buruk yang masih mengikat kehidupannya, sehingga membuat doa-doa saudara tidak berkuasa. Mungkin saat ini ada sesuatu yang saudara minta, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah mungkin berapa tahun, sudah mau tua, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan bukan tidak menjawab, karena saudara masih terikat, masih ada karakter buruk, mungkin emosi, mungkin amarah, mungkin kesombongan, atau pergaulan bebas, karakter lama saudara. Karena di saat Tuhan memberkati saudara, saudara bisa jatuh. Makanya Tuhan tahu persis kehidupan saudara. Makanya karakter saudara harus dilepaskan, ikatan-ikatan saudara harus dilepaskan. Tuhan izinkan pergumulan yang terjadi saat ini. Saudara mungkin tinggal di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi saudara kasih, ternyata setelah diizinkan, saudara malah lebih jatuh, lebih jauh. Karakter lama saudara mulai muncul. Karena apa? Sudah tidak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Jadi ikatan-ikatan itu perlu dibebaskan, dilepaskan. Karena saya melihat jemaat Tuhan akhir-akhir ini, saya kasih, yang terjadi karakter lama sudah mulai muncul. Karena yang Tuhan bawa di pelayanan di tempat ini itu jiwa-jiwa yang diikat oleh kuasa kegelapan, memiliki karakter-karakter yang keras, amarah, dan semua dari latar belakang yang berbeda yang sangat keras. Tetapi setelah diubahkan oleh Tuhan, roh saudara berapi-api menyala-nyala. Tetapi dengan kejadian yang terjadi hal ini, dilihat iman saudara sampai di mana. Saudara mempertahankan iman saudara atau saudara mulai kembali dengan manusia lama saudara. Nah, di saat engkau kembali ke manusia lama, disitulah engkau mulai kecewa dengan Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, mulai ragu dengan kuasa Tuhan, ragu dengan mujizat, ragu dengan pelayanan yang ada. Karena saudara mulai kecewa. Ada mungkin yang saudara minta belum dapat jawaban, saudara mulai kecewa. Saudara kasih. Jadi kehidupan saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya harus bangkit dan belajar mengucap syukur. Bebaskan semua karakter lama. Engkau yang terikat saat ini, berdoa terus supaya engkau dibebaskan oleh Tuhan. Hanya firman yang sanggup membebaskan saudara. Banyak baca firman, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan di rumah. Berikut yang terakhir di sini dikatakan, sudah sih, banyak orang Kristen yang menjadi kecewa karena kebodohan. Saudara yang kasih, dalam firman Tuhan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kebodohan yang saya sampaikan di sini, saudara yang kasih, kebodohan tidak berhubungan dengan pendidikan saudara, tidak berhubungan dengan pengalaman karir, tetapi berhubungan dengan keputusan sikap, tindakan dan perbuatan kita. Jadi saya sampaikan di sini bukan saudara langsung tersinggung, pendeta tersinggung bagi kita bilang bodoh karena kita tidak sekolah, karena kita tidak berpendidikan. Saya katakan kebodohan di sini, orang menjadi kecewa karena kebodohan tidak berhubungan dengan pendidikan saudara, tidak berhubungan dengan pengalaman saudara apapun, tetapi dia berhubungan dengan tindakan sikap saudara di dalam mengambil keputusan. Itu disebut bodoh. Karena apa? Engkau saat ini dibawa Tuhan dengan pemakaian yang besar. Engkau saat ini dibawa Tuhan dengan berkat-berkat yang besar, dengan karunia-karunia yang luar biasa dalam pribadi saudara. Ketika engkau menghadapi pergumulan hidup hanya dengan masalah sepele, hanya dengan sakit hati, hanya dengan kecewa, saudara mulai merontak dan mulai marah sampai saudara marah Tuhan. Itu disebut bodoh. Saudara kasih, jangan gagalkan rencana Tuhan di dalam pribadi saudara yang Tuhan sementara memiliki. Saudara kasih, visi yang besar dalam pribadi saudara. Tuhan merancang hal yang besar. Tuhan panggil saudara bukan untuk memberikan hal-hal kecil. Tuhan memberkati saudara juga bukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, bukan kecil. Jadi kehidupan saudara sudah dalam rancangan Tuhan untuk ke depan yang besar. Jadi kehidupan kita jangan disebut bodoh, gagal, cuma salah ambil tindakan. Anak muda yang salah pergaulan itu disebut bodoh. Kehidupan saudara salah bertindak itu disebut bodoh. Saudara kasih, tangkap janji Tuhan. Bangsa Israel keluar tanah Mesir, banyak yang mati di padang gurun. Cuma karena apa? Mereka ragu, mereka bersungut-sungut. Kehidupan saudara dalam menghadapi pergumulan ini dengan virus yang ada, jangan pernah kau bersungut, jangan pernah kau kecewa, jangan pernah kau mundur dengan Tuhan, tetapi terus semangat. Karena di balik pergumulan, apabila engkau maju, engkau akan dipakai luar biasa. Saudara mulai lihat hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mereka tidak instan. Yusuf nyata instan jadi raja, orang kedua, orang besar di Mesir. Dia mengalami pergumulan yang berat. Dan banyak hamba Tuhan, saudara kasih, mereka diangkat Tuhan
dipakai luar biasa karena mereka bayar harga dengan Tuhan. Kehidupan kita juga harus bayar harga, saudara. Bayar harga dengan serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puasa, berdoa, dan raih janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kehidupan kita tidak maju-maju, bukan karena setan, tetapi karena kita salah bertindak atau disebut bodoh. Seringkali kita selalu mempersalahkan setan. Ini gangguan, ini permainan setan. Setan juga sering mengganggu, menghalangi masa depan saudara. Tetapi kalau saudara salah ambil keputusan, saudara emosi yang tidak bisa dikendalikan, saudara kecewa dengan sesama atau siapapun, dan saudara mulai mundur, atau kecewa sampai dengan Tuhan, itu disebut bodoh, salah ambil keputusan, sehingga saudara tidak bisa meraih janji Tuhan. Janji Tuhan tinggal di depan mata, tetapi kalau saudara salah ambil keputusan, bisa gagal. Jadi dalam firman Tuhan ini, di sini di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sini, jawab Yesus kepada orang-orang yang disuruh oleh Yohanes. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saudara sih, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita menolak Tuhan, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Janji Tuhan tidak akan terjadi. Yohanes Pembaptis, walaupun dia dipilih, dipakai Tuhan, saudara sih, melakukan mujizat-mujizat, melakukan baptisan air, saudara. Tetapi di situ kalau dia sampai kecewa dan menolak Tuhan Yesus dan tidak percaya, dia tidak akan diselamatkan. Tetapi untung utusan itu pergi menyampaikan kepada Yohanes apa yang dilihat. Mujizat-mujizat terjadi. Buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, sampaikan kepada Yohanes. Dan setelah mereka menyampaikan, di situ Yohanes mulai bangkit kembali. Apa artinya hidup ini? Apa yang perlu kita bela? Jangan pernah membela diri, saudara kasih. Tuhan itu dia difitnah, dihina, dibunuh, dia tidak pernah bela diri, karena dia sudah tahu persis, saudara kasih, visi yang dia bawa. Kehidupan kita juga, hidupnya ini cuma sementara. Jangan pernah kita membela diri dan percaya janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi mari kehidupan kita tetap bersuka cita, jangan kecewa, bangkit terus, maju terus, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau adalah pilihan Tuhan, janji-janji Tuhan menjadi bagian kita, karena firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi inilah firman Tuhan. Saya mengundang pelayan-pelayan altar untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa menyembah Tuhan.